Episode 93. Hehe, sebenarnya kami bisa mengerti. Seorang janda yang ditinggal mati suami tidak mungkin mempunyai rasa dengan pria lain. Sangat wajar jika mencari seorang pemuda berkulit putih. Akan tetapi, betapa berantakan sekali kehidupan pribadi Nona Natasha. Kami para pemegang saham tidak punya waktu untuk mengurusnya, tapi jangan bawa dia ke Downing International. Kini aku ragu dengan selamu, apakah itu bisa membuatmu untuk jadi presidir Downing International? Tiba-tiba sebuah senyuman menyeringai terlihat pada pria botak Hongki. Hehe, kalau Nona Natasha benar-benar kesepian, para pemegang saham yang hadir di sini sebenarnya bisa memuaskanmu, tapi kamu malah menemukan bocah kurang ajar ini. Apakah kamu sudah menurunkan statusmu? Maksudnya, orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang dengan kekayaan puluhan juta yuan sedangkan pemuda kampungan ini tidak pantas untuk memasuki rapat pemegang saham. Setelah Hongki berbicara, ejekan demi ejekan pun bermunculan. Jaga mulut kalian. Natasha pun marah besar. Ia tahu kalau para pemegang saham ini selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan bagian sahamnya dan tidak sabar untuk melihat kematiannya. Bukan kami yang harus jaga omongan kami, tapi perhatikan lebih baik lagi kehidupan pribadimu demi martabat Downing International, ucap Hongki lagi sambil mencibir. Wajah Natasha mendingin. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang diri. Sulit baginya melawan begitu banyak mulut orang. Aku adalah sekretaris presidir Natasha, bukan sekretaris kalian. Jadi, kalian tidak berhak mengurus masalah ini. Saat ini Jensen sudah tidak tahan lagi untuk tidak angkat bicara dengan sikap dinginnya. Bocah, aku ingat kamu. Kamu itu Dr. Jensen, kan? Aku tidak tahu apa alasan kamu datang ke sini, tapi kuperingatkan padamu, jangan main-main. Kalau tidak, aku akan mempermainkanmu dan kau akan mati dalam semenit. Kata Hongki seraya menyipitkan matanya dan menatap Jensen. Dia sudah lama mengenal Jensen. Oh, iya. Jensen tersenyum dengan jijik. Aku ingat perkataanmu terakhir kali. Di kota Asmenia ini ada hitam dan ada putih. Kamu mungkin bisa membunuhku, tapi hari ini aku berdiri di sini. Silakan kamu coba saja dan ingat, namaku adalah Jensen Scott. Jensen Scott, ya. Seorang dokter kecil, tapi tidak bisa apa-apa. Hongki menganggukkan kepalanya dan berkata pada sekretarisnya. Panggil polisi. Sekretaris yang ada di samping Hongki menelepon, lalu menyerahkan ponselnya kepada Hongki. Ia pun tertawa dengan cerita saat orang yang ada di telepon berbicara dengannya. Pak Hongki, ada angin apa tiba-tiba meneleponku? Kapten Gan, kami ada seorang pembuat onar di Downing International. Aku ingin kamu segera menangkapnya. Siapa yang melakukan pelanggaran hukum? Seorang pemuda bernama Jensen Scott. Baiklah, aku akan segera mengirim polisi ke sana. Tunggu, kamu bilang dia Jensen Scott? Suara orang yang ada di seberang telepon pun menjadi serius. Benar, dia Jensen Scott. Kenapa? Kamu yakin dia melanggar hukum? Jika tidak ada, lupakan saja. Oke, sampai jumpa. Orang yang ada di telepon itu pun langsung menutup telepon. Kapten Gan jelas pernah mendengar nama Jensen Scott ini. Apalagi ada seseorang yang memanggil Jensen untuk membantu menangani kasus tertentu yang mana kasus itu bukanlah kasus sepele dan telah membuat ibu kota jadi khawatir. Ketua Gan mana berani campur tangan? Ini. Seketika Hongki tertegun. Apakah ada lagi? Jensen tidak terkejut dengan hal ini. Bocah, ternyata kamu cukup hebat. Hongki bukanlah orang bodoh. Ia tahu kalau sampai ketua Hongki menganggap ini serius, itu artinya Jensen mengenal beberapa orang. Hongki menelepon seseorang lagi dan menyalakan speaker ponselnya. Hermawan, apakah kamu di sana? Bos Hongki, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku ada seseorang yang membuat onar di sini. Kamu kesinilah dan urus dia. Siapa yang berani membuat onar di wilayah bos? Bos tenang saja. Bos Hongki sudah menjaga kami dengan jutaan setiap tahun. Untuk masalah ini, kami akan membantu bos untuk menyelesaikannya. Mendengar perkataan ini, akhirnya membuat Hongki tersenyum. Jika keadilan hukum tidak bisa mengurusnya, maka gangster gelap seharusnya bisa. Lagi pula, ia kenal dengan orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang yang putus asa. Selama ada uang, mereka akan melakukan apapun.
Hongki bisa melakukan apa dari nol karena ia sangat akrab dengan peraturan jalur seperti ini. Kalau tidak, mana ia bisa mendapatkan kekayaan puluhan juta yuan? Oh ya, Bos Hongki, siapa orang yang mencari mati itu? Tanya Hermawan saat hendak menutup teleponnya. Namanya Jensen Scott? Coba katakan lebih jelas, Jensen siapa? Orang yang ditelepon itu pun berkata dengan nada serius. Bos Hongki, lebih baik biarkan aku yang berbicara. Saat ini Jensen berjalan mendekat dan meraih ponsel, lalu berkata. Aku Jensen Scott. Kamu Hermawan, kan? Aku ada di Downing International. Jika mau bertarung, datanglah ke sini. Kak, kamu kakak Jensen. Ada suara berisik dari seberang telepon, seolah-olah orang yang menerima telepon itu jatuh. Aku seperti kenal suaramu. Jensen mengernyitkan keningnya. Aku, Bos Hermawan, bukan, aku mana berani menyebut bos di depan kakak Jensen. Aku yang bersama dengan Tuan Markus, yang beli ponsel di jalan terakhir kali itu. Kita baru saja bertemu. Jadi, kamu. Ada apa? Kamu ingin melakukan perhitungan denganku? Tidak, aku mana berani. Beritahu Bos Hongki, sialan, cepat atau lambat aku akan menghajarnya. Telepon pun segera ditutup dan membuat seisi ruang rapat menjadi hening. Para pemegang saham besar mengerutkan keningnya menatap Jensen. Mereka kurang lebih tahu siapa itu Hongki. Pria ini adalah seorang kontraktor sejak saat itu. Ia memiliki koneksi yang luas. Orang-orang suci dan dari dunia gelap segan padanya. Namun kini, pria bernama Jensen Scott bahkan bisa membuat orang-orang dari koneksi Hongki tidak berani bicara. Hongki juga menatap Jensen dengan serius. Kini ia benar-benar tidak tahu kalau Jensen bukanlah orang yang mudah diurus. Apakah pria ini benar-benar seorang dokter? Sekarang, aku adalah sekretaris Presdir Natasha. Apakah masih ada yang menentang? Siapa yang setuju? Ucap Jensen santai sambil melihat ke sekeliling. Namun, tak ada seorang pun yang berbicara. Semuanya setuju. Natasha masih memasang muka acuh tak acuh, tapi di dalam hatinya ia sangat terkejut. Kesannya terhadap Jensen adalah bagaimana seorang dokter memiliki koneksi yang luas sekali dibandingkan Hongki. Karena semuanya tidak berkomentar, maka rapat selesai. Setelah mengatakan itu, Natasha mengajak Jensen untuk pergi. Begitu Natasha pergi, Hongki menatap pemegang saham lainnya. Ia mengedipkan matanya yang memiliki aura dingin. Kita harus menyuruh orang-orang itu untuk bertindak lebih cepat. Natasha dan Jensen pergi menuju lift. Natasha masih terkejut dengan kejadian sebelumnya. Untuk pertama kalinya ia merasa senang melihat para pemegang saham tidak berani melakukan sesuatu. Jensen, kok kamu bisa kenal dengan orang-orang itu? Aku adalah dokter, jadi aku mengenal banyak orang. Tapi yang terpenting adalah kasus ini tidak sepele. Jadi, ada orang yang diam-diam membantu kita. Jensen menjelaskan sambil tersenyum, lalu ia bertanya lagi. Sekarang kita mau kemana? Lelang amal. Lelang amal ini dapat membuat perusahaan kami jadi terkenal. Karena itulah aku berpikir untuk mengikutinya, tapi aku kurang setuju dengan barang-barang antik pada lelang sebelumnya. Aku pikir itu buang-buang uang. Begini saja, lelang amal kali ini aku akan ikut denganmu. Jensen merasa kalau pembunuh ini mungkin ada di dekat Natasha. Selama pembunuh ini menunjukkan taringnya, cukup bagi Jensen untuk menjaringnya. Itu bagus sekali. Jensen, terima kasih. Melihat Jensen setuju untuk pergi bersamanya, Natasha mengangguk senang. Setelah melewati banyak hal, ia menjadi semakin senang bersama Jensen. Kakak Natasha, ini sudah jadi kewajibanku. Kamu adalah pasienku. Sebagai dokter, aku memiliki hak untuk melindungi keselamatan pasien, ucap Jensen seraya tersenyum. Pokoknya aku berterima kasih padamu. Tapi, sebelum pergi, aku sarankan kamu untuk mengganti pakaianmu. Natasha memberi saran saat melihat pakaian yang dikenakan Jensen dari atas hingga ke bawah.